52432400062. Perkenalkan, nama saya Lesti Simanjuntak dengan NIM 52435400022. Perkenalkan, nama saya Sintauli Terinta Pasaribu dengan NIM 52432400066. Saya Yunis Manulang dengan NIM 52435400029. Dan perkenalkan, nama saya Diana Soktavia Bertarigan dengan NIM 52432400045. Kami merupakan mahasiswa Prodi Gizi dari Universitas Negeri Medan tahun 2024. Di sini kami akan berdiskusi tentang pengaruh malnutrisi terhadap sistem respirasi. Selamat menyaksikan! Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang terkait dengan sistem respirasi, yang dimana kasusnya itu adalah pengaruh malnutrisi pada fungsi dan struktur sistem respirasi. Dan teman-teman diharapkan untuk mendengarkan kasus ini dan sama-sama kita akan memecahkan kasus ini. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik gizi dengan keluhan sesak napas ringan saat beraktivitas dan mudah lelah. Dia memiliki riwayat diet rendah kalori selama 6 bulan terakhir karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Selama periode tersebut, dia juga menghindari makanan yang kaya protein dan lemak, lebih banyak mengonsumsi makanan rendah lemak dan jarang mengonsumsi produk hewani. Pasien mengalami penurunan berat badan yang signifikan, tetapi juga melaporkan kekuatan otot yang menurun serta sering merasa lelah. Pada pemeriksaan fisik, pasien memiliki indeks massa tubuh IMT 16 kg per meter kuadrat atau kategori kurang gizi. Dengan massa otot yang tampak berkurang, pasien juga memiliki frekuensi napas 24 kali per menit dengan suara napas yang normal saat auskultasi, tetapi saturasi oksigen sedikit menurun yaitu 94%. Dengan riwayat gizi, konsumsi kalori hariannya sekitar 900 sampai 1000 kalori, asupan protein kurang dari 40 gram per hari, hampir tidak ada konsumsi lemak sehat omega 3 dan omega 6. Jadi yang mau kita bahas untuk hari ini adalah bagaimana malnutrisi, terutama kekurangan protein dan energi, dapat mempengaruhi struktur otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal. Jawab. Pertama itu karena kekurangan protein dan energi itu bisa saja mempengaruhi kepada pembentukan otot-ototnya. Malnutrisi itu kan kekurangan itu karena kekurangan protein dan juga energinya, sehingga otot yang akan dibentuk itu jadi kurang. Terutama protein itu kan bahan utama untuk membentuk otot, sehingga berpengaruh lah kepada fungsi otot-otot pernapasan itu. Aku mau jawab. Menurutku seperti kekurangan energi dalam proses metabolisme. Jadi energi itu penting sekali untuk menjaga fungsi normal otot. Jadi misalnya kalau otot nggak mendapat pasokan energi yang cukup, itu bisa mempengaruhi proses metabolismenya. Kayak itu sih. Kalau dariku, malnutrisi itu kan memang bisa berpengaruh ya untuk struktur-struktur organ pernapasan. Nah, jadi kalau contohnya malnutrisi itu juga dapat mempengaruhi fungsi dari sistem pernapasan itu. Kalau contohnya itu ada seorang pasien ya yang melakukan aktivitas-aktivitas berat seperti olahraga kayak main basket, main futsal ya. Jadi orang itu bakalan lebih cepat lelah gitu loh. Karena kan untuk melakukan aktivitas olahraga ini kan butuh oksigen yang banyak ya. Maka dari itu mungkin itu yang membuat hal tersebut bisa begitu. Iya, betul-betul. Sedikit ku tambahi, hal itu bisa menyebabkan respon imun kita yang terganggu, yang dimana itu bisa meningkatkan resiko infeksi pada pernapasan kita. Karena kita juga tahu hal itu bisa memperburuk kondisi otot-otot kita. Itu sadariku teman-teman. Benar. Apa yang dibilang teman-teman ini benar ya, karena malnutrisi terutama kekurangan protein dan energi itu tidak hanya berpengaruh pada perkembangan otot paru-paru kita, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur dan fungsi otot kita untuk bernapas. Apalagi pasien ini tadi susah untuk bernapas secara efektif gitu ya. Oke, selanjutnya mengapa nih pasien ini mengalami sesak napas saat melakukan aktivitas ringan? Analisis
kaitannya dengan kondisi otot pernapasan dan status gizi yang rendah? Aku mau jawab. Itu bisa terjadi karena atrofi otot pernapasan. Atrofi otot pernapasan itu bisa terjadi karena yang pertama kekurangan protein, yang kedua pengaruh pada fungsi otot pernapasan seperti diafragma. Jadi kalau misalnya fungsi diafragma itu melemah atau tidak berfungsi dengan baik, itu pasti akan mempengaruhi kejadian tersebut pada pasien. Gitu. Oke. Nah, gini kan, otot itu kan membutuhkan energi, kan? Otot itu membutuhkan energi, yang mana energi itu digunakan untuk otot itu berkontribusi, untuk otot itu melakukan pekerjaannya. Nah, kalau contohnya energi itu kan membutuhkan membutuhkan otot juga untuk melakukan apa itu. Nah, jadi dari energi itu dapat kita ambil itu dari contohnya metabolisme seperti dari makanan berkarbohidrat, protein, vitamin. Nah, kalau contohnya seorang pasien itu melakukan aktivitas yang termasuk ringan saja sudah sesak napas, berarti seorang pasien itu kurang mendapatkan energi, kurang energi lah. Jadi energinya itu lebih sedikit dari orang yang lain gitu. Betul-betul yang kayak dibilang Rini juga, menurutku kayak yang kau bilang tadi, dia melakukan hal ringan pun udah cepat dia sesak kayak gitu. Menurutku juga bisa di samping itu karena dia penurunan fungsi paru-paru secara keseluruhan kayak gitu. Dimana ya dia bisa mengakibatkan sesak nafas lah di setiap aktivitas yang dilakukannya kayak gitu. Kalau menurutmu Hes? Kalau menurutku sih juga sama kayak kalian. Nah, kalau orang normal kan itu kerja dari pernapasan otot pernapasan dia itu masih normal dan masih bisa menampung semua beban-beban kerjanya. Namun kalau pada pasien malnutrisi ini beda. Mungkin kan lebih susah lah baginya untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berat, sehingga terganggulah sistem pernapasannya. Jadi bisa saja menyebabkan sulit dia bernapas. Benar sih yang dibilang teman-teman tadi ya, karena dia hanya melakukan aktivitas ringan tapi sudah sesak napas. Selain itu, status gizi yang rendah juga mengakibatkan kekebalan tubuh si pasien ini akan melemah, di mana dia itu akan lebih tinggi risikonya untuk terkena infeksi saluran pernapasan. Jadi sesak napas yang dialami pasien ini tidak hanya disebabkan dari yang kita bilang tadi, tapi juga bisa disebabkan oleh kombinasi kelemahan otot pernapasan, malnutrisi protein energi, penurunan ventilasi akibat atrofi otot, serta ketidakmampuan otot untuk memenuhi metabolik saat melakukan aktivitas. Jadi status gizi yang rendah ini sangat mengganggu fungsi otot secara langsung dan berdampak pada efisiensi pertukaran gas pada paru-paru sehingga pasien ini mudah sesak napas. Oke, selanjutnya evaluasi dampak jangka panjang dari malnutrisi pada sistem respirasi. Apa yang bisa terjadi jika pasien tidak memperbaiki status gizinya dalam waktu dekat? Oke. Kalau menurutku ya, contohnya jika masalah malnutrisi itu dalam jangka panjang tidak segera diobati, tidak ditindaklanjuti, itu akan terjadi yang namanya ada atrofi parah pada otot pernapasannya, yang mana jika tidak segera diperbaiki ya, dari otot-ototnya itu akan mengalami kekurangan kekuatan gitu. Jadi contohnya otot-ototnya yang udah lemah jadi makin lemah gitu. Kalau makin lama, kalau udah contohnya dia udah lemah, udah dilama-lamakan juga lagi memperbaiki ya kan, mengobati. Jadi makin parah otot-ototnya itu yang udah kusut makin kusut gitu. Oh, kalau menurutku masih di dalam hal paru-parunya si pasien ini juga yang kulihat, mungkin ada ventilasi dari paru-paru si pasien ini yang rusak, yang bisa mengurangi kemampuan pasien ini jadi terkendala dalam bernafas secara efektif kayak gitu. Kalau menurutku juga itu dikarenakan resiko penyakit paru-paru kronis juga yang bisa menyebabkannya. Nah, kalau pasien malnutrisi ini, kalau
dibiarkan secara lama bisa mengalami mengalami penyakit paru-paru yang lebih parah lah. Kronis ya. Ya, memperburuk penyakitnya, lebih rentan lah dia mendapatkan penyakit-penyakit lainnya. Aku mau menambahi. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak segera diobati, bisa saja pasien itu terkena penyakit hipoksemia kronis. Hipoksemia kronis itu kayak ketidakmampuan otot-otot dalam menghirup oksigen yang cukup. Jadi pasien akan lebih sulit menghirup oksigen yang membuat oksigen dalam darah itu berkurang. Jadi membuat penyakitnya semakin parah. Kayak gitu sih. Iya, benar banget ya, karena seperti yang dikatakan teman-teman tadi, jika pasien tidak memperbaiki gizinya dalam waktu yang dekat atau sesegera mungkin, yang terjadi adalah banyak penyakit yang akan mendatangi gitu kan, berdampak buruk seperti kelelahan otot kronis, diafragma dan interkostal itu menyusut, serta penurunan kapasitas vital paru-paru dan infeksi paru-paru serta hipoksemia kronis yang dibilang teman kita tadi. Oke, selanjutnya, bagaimana menurut Anda, apakah kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizinya rendah atau ada faktor lain yang juga dipertimbangkan? Kalau aku mau kasih beranggapan kayak gitu, menurutku beberapa kemungkinan penyebab dari pasien itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan gitu. Yang pertama itu bukan selain dari status gizinya saja, tapi dari malnutrisi dan obesitas si pasien. Karena kedua hal ini juga sangat mempengaruhi dalam risiko infeksi pernapasan kayak gitu. Nah, aku juga mau nambahi kalau itu bukan dari status gizinya yang kurang. Bisa jadi karena faktor pernapasannya yang dibilang teman kita juga. Terus ada juga karena faktor lingkungannya. Lingkungannya gimana? Bersih atau enggak? Terus udaranya gimana? Air bersih? Apa di lingkungannya itu entah ada air bersih atau enggak? Terus entah ada juga faktor penyakit yang dialaminya juga kan, penyakit jantung ataupun penyakit keturunan dari keluarga-keluarganya juga. Itu. Kalau menurutku sih bisa aja karena riwayat pengobatan. Jadi penggunaan obat-obatan itu bisa mempengaruhi pernapasan. Jadi misalnya pasien menggunakan obat-obat penenang itu bisa aja dapat menekan pernapasannya. Gitu sih. Wow. Aku mau nambahi, memang kan yang kalian bilang tadi udah banyak lah contoh pengaruhnya. Aku tuh menambahi satu lagi itu kayak faktor psikologinya. Jadi yang kita tahu kan kalau dibilang faktor psikologi itu kan berkaitan sama mental. Jadi kalau ada contohnya mental satu pasien itu nggak bagus, kalau contohnya dia stres ya, kalau dia aja udah stres itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya dia. Karena kondisi mental itu juga perlu kali untuk seorang pasien itu gitu. Iya, jadi bukan hanya tentang status gizi nih ya, bisa jadi kita evaluasikan apakah pasien ini punya riwayat penyakit, lingkungannya bagaimana, psikologinya tadi, dan ada juga tentang gimana tadi? Riwayat pengobatannya juga ya kan. Jadi tidak hanya status gizi, tapi kita perlu lagi mendalami si pasien ini pernah sakit apa, obatnya yang pernah dikonsumsi apa. Jadi tidak hanya tentang faktor gizinya, tapi faktor gizi ini juga merupakan faktor utama dari penyakitnya pasien ini. Oke, yang selanjutnya, coba kita rancang rencana diet yang seimbang untuk membantu pasien memperbaiki kekurangan gizinya, khususnya untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-parunya. Apa nutrisi utama yang harus difokuskan dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhannya itu? Yang pertama itu kita harus memfokuskan kepada pertama protein. Nah, protein ini kan membantu untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot kita. Nah, protein ini bisa kita dapat sumbernya dari daging. Daging apa itu? Daging ayam, daging ikan, telur. Bisa juga kita dapat dari tahu, tempe maupun susu. Kedua itu lemak yang sehat. Lemak sehat itu apa sih? Yaitu omega 3. Gunanya omega 3 ini apa? Itu mendukung kekuatan otot juga. Kita bisa dapat sumber dari omega 3 ini dari salmon, sarden, minyak zaitun, sama kacang kenari gitu.
Kalau menurutku sih itu kayak bisa dikonsumsi nutrisi utama yang harus difokuskan dengan cara terbaik ya, kayak mengonsumsi magnesium yang berfungsi untuk membantu menjaga fungsi paru-paru yang baik, seperti mengonsumsi bayam, kacang-kacangan seperti almond dan alpukat gitu sih. Ada lagi? Kalau dariku, kita itu bisa aja merekomendasikan pasien itu untuk mengkonsumsi zat besi. Nah, yang mana kan kita tahu fungsi dari zat besi ini itu untuk membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi contohnya kita bisa mengkonsumsi makanan yang bersumber zat besi itu, contohnya daging merah, terus itu ada hati ayam, terus ada kacang polong. Nah, contohnya kita bisa susun jadwal dietnya itulah. Contohnya di sarapan kita saranin pasien itu untuk makan roti gandum dengan selai kacang. Nah, waktu dimakan siang kita bisa saranin pasien itu untuk makan dengan tumis bayam dan daging seperti itu. Betul yang kalian bilang teman-teman, tapi aku mau sedikit tambahi satu juga, selain dari yang makanan-makanan, contoh makanan yang baik yang kalian ucapkan, kita juga harus melihat magnesium dari tubuh si pasien tersebut, dimana kita tahu kan kalau magnesium itu berperan aktif dalam relaksasi otot dari pasien. Itu aja. Oke. Jadi banyak ya tadi ya, apa sih yang kita sarankan ke pasien untuk dikonsumsi untuk memperbaiki fungsi otot pernafasannya ini kan. Jadi ada magnesium, zat besi, apalagi protein terutama ya. Jadi bisa kita susun nih rencana dietnya seperti yang kata teman kita tadi. Mungkin kita sarankan ke pasien itu sarapannya mungkin roti gandum, telur rebus, pisang, boleh minum susu almond juga. Mungkin cemilannya itu dengan vitamin C, yaitu buah jeruk. Ada juga siang mungkin ikan sarden, brokoli kukus, dan paprika. Mungkin lagi ada cemilan sorenya lagi, kita mungkin sarankan untuk makan yogurt dengan blueberry. Ada malamnya juga ayam serta bayam serta nasi merah. Atau juga nanti cemilan malamnya kita buat lagi susu dengan rendah lemak. Jadi itu akan sangat membantu dalam perbaikan dan pendukungan untuk memperbaiki sistem otot pernapasan dia. Jadi dan bisa diberikan tips kepada pasien kita ini untuk tetap terjaga terhidrasi dengan rutin minum air, mengkonsumsikan buah dan sayur, serta membagi porsi makanan ini menjadi 5 kali gitu loh. Jadi dia tidak akan capek untuk bernapas kalau dia itu makan terus gitu kan. Jadi dia harus dibagikan 5 kali porsi makan gitu. Gak kayak kita yang cuma 3 kali sehari, dia mungkin harus sikit-sikit gitu supaya dia napasnya tidak capek untuk mengunyah gitu. Jadi harus 5 kali sehari. Oke, lanjut. Jika kita ingin membuat program edukasi gizi bagi pasien ini, penjelasan yang penting tentang nutrisi untuk sistem pernapasan, bagaimana kita akan menyusunnya, serta pertimbangkan pendekatan yang memotivasi pasien untuk mengubah pola makan yang sehat. Aku mau jawab. Kayak itu yang pertama, kita memahami hubungan gizi dalam kesehatan, seperti dalam pernapasan ya. Kita itu mungkin bisa membantu pasien untuk memahami pentingnya status gizi dalam pernapasan, seperti menjaga kesehatan otot pernapasan dan menjaga sirkulasi oksigen. Gitu aja sih menurutku. Kalau menurutku kita itu bisa mengajak itu untuk memahami gimana sih nutrisi penting untuk pernapasan yang optimal. Nah, kalau contohnya itu kita bisa membagikan materi kepada pasien-pasien atau masyarakat itu tentang materi edukasi, yaitu tentang protein, tentang omega 3, vitamin C, vitamin D, dan magnesium. Nah, kita juga bisa memotivasi pasien-pasien atau masyarakat itu dengan mengajak pasien tersebut untuk mengidentifikasi atau membuat apa sih makanan-makanan yang mereka favoriti tapi dengan gizi yang seimbang gitu. Ada juga kayak misalnya kita buat penyuluhan kayak gitu, dari ideku juga kita buat praktek nyatanya. Contohnya kita bawalah makanan-makanan kayak gitu, baru kita suruhlah mereka memilih makanan dari yang sudah kita bawa ini. Yang tujuannya itu kita buat supaya pasien itu juga ngerti dari masing-masing nutrisi makanan yang sudah dipilih orang itu tadi, kayak gitu. Kalau aku sih
kayak menurutku kita bisa membuat catatan kecil atau capaian targetnya untuk misalnya kan selama seminggu dia itu harus makan apa, kayak rencana-rencana untuk iya, untuk dalam seminggunya itu dia harus ya teratur dengan mengonsumsi ikan, contohnya ikannya 2 kali seminggu, terus memakan sayur-sayuran hijau di tiap hari, terus cemilan-cemilannya juga buah-buahan yang mengandung vitamin C. Oh, itu ini juga terakhir misalnya kita juga lakukan itu, saran atau ide dariku juga kita buat di akhir itu sesi tanya jawab antara kita dan juga pasien-pasien atau warga yang ikut di dalam acara itu, baru di akhir kita buatlah kesimpulan poin akhir biar mereka juga saling mengerti kayak gitu. Oke, iya benar banget ya. Jadi program edukasi yang kita susun ini tidak hanya untuk melakukan perbaikan gizi pada pasien, juga kita harus melakukan pendekatannya terlebih dahulu, melakukan interaksi yang melibatkan pasien dalam proses perubahan dan serta memberikan motivasi agar pasien ini tidak hanya mendengarkan tapi juga melakukan apa yang kita instruksikan gitu kan, supaya benar-benar tercapai ini pasien yang lebih sehat lagi ya kan. Oke, selanjutnya berdasarkan pemahaman Anda tentang anatomi sistem respirasi dan otot-otot pernapasan, bagaimana Anda akan menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan kepada pasien ini? Oke. Kalau yang pertama itu dari pertanyaannya kan kita disuruh gimana sih caranya kita menjelaskan supaya pasien itu mengerti ya tentang bagaimana cara pentingnya protein untuk menjaga kekuatan dari otot pernapasan itu. Nah, jadi yang pertama itu kita lakukan, tentunya yang paling pertama itu kita kasih dulu edukasi tentang kenapa sih protein itu penting untuk alat pernapasannya. Nah, kalau contohnya itu kita sampaikan gimana caranya, atau ini termasuk ke apanya dulu sih, kayak materinya dulu, materi dulu baru praktek gitu kan. Terus yang materi yang pertama kita bahas sama orang itu, kita diskusikan gimana sih cara membangun atau memperbaiki jaringan-jaringan dari otot mereka. Nah, kita itu menjelaskan gimana kalau gimana pentingnya itu dari peran protein seperti asam amino untuk jaringan pernapasan mereka gitu. Gini juga bisa juga kita tambahi materi juga sama orang itu untuk menjaga elastis otot itu dengan cara supaya orang itu bisa mengatur elastis ototnya secara rutin kayak gitu, agar bisa berkontraksi dan mengendur dengan tepat waktu dan baik waktu bernapas kayak gitu. Aku juga mau ngasih tahu, kalau kita kan dari tadi bahas protein kita udah tahu kalau protein itu bahan utamanya pembentukan otot pada manusia. Otot pada manusia. Nah, kita beritahu kepada pasien maupun masyarakat kalau protein itu sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi otot pada diri kita, sehingga kita bisa lebih berenergi dan juga lebih terjaga tubuh kita, sehingga gizi kita tercukupi lah. Aku mau menambahi, memang tadi semuanya sudah pas lah, udah benar kan. Jadi menurutku kita harus memberitahu pasien atau orang-orang yang ada di situ bagaimana sih cara mencegah kelemahan otot pernapasan. Jadi hubungannya dengan protein itu, kekurangan protein itu dapat menyebabkan kelemahan pada otot-otot pernapasan yang membuat kita jadi lebih sulit bernapas. Jadi kita harus memberitahu bahwa protein itu penting bagi pernapasan gitu sih. Iya benar ya dengan teman-teman tadi. Jadi kita harus benar-benar mengedukasi pada pasien ini bahwa protein ini sangat penting bagi otot dan pernapasan si pasien ini. Jadi dengan menjaga asupan protein yang cukup, pasien dapat memastikan otot pernapasan mereka tetap kuat serta melindungi paru-paru dari infeksi. Dan bisa kita analogikan ya tentang protein dan otot pernapasan ini dengan cara kita bilangkan kalau jika otot adalah sebuah rumah yang terus kita gunakan, maka protein adalah bahan dasar untuk membangunnya. Dan untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan rumah tersebut untuk tetap kokoh, kita harus memastikan
protein itu tadi atau bahan dasarnya itu yang bagus. Jadi untuk mendukung rumah itu tadi kokoh, kita harus memilih bahan dasar yang bagus gitu. Jadi pasien ini juga harus menjaga paru-parunya dengan mengonsumsi protein yang cukup bagi dirinya agar paru-parunya itu dapat bertahan lama begitu ya. Oke, selanjutnya, jika pasien juga mengalami defisiensi vitamin D, bagaimana ini dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dan sistem pernapasannya? Jelaskan interaksi antara nutrisi dan fungsi organ dalam konteks respirasi. Dariku sedikit yang mau ku jelaskan, nanti ditambahin sama teman-teman juga. Kalau yang ada di benakku itu, yang pertama kita lihat dulu peran vitamin D dalam setiap tubuh pasien ini. Kita lihat vitamin D dalam kesehatan otot pernapasannya, itu yang utama. Karena hal ini bisa mempertahankan kekuatan otot dari setiap pasien-pasien kayak gitu. Kalau menurut kalian? Kalau menurutku, vitamin D ini juga berperannya untuk mencegah perubahan bentuk dari otot-ototnya itu, dan juga mencegah perubahan struktur dari paru-paru tersebut yang bisa saja disebabkan oleh peradangan kronis yang bisa mengganggu paru-paru. Aku mau menambahi. Jadi menurutku ya, dukungan vitamin D terhadap sistem kekebalan tubuh. Jadi vitamin D itu berfungsi sebagai modulator sistem imun untuk melawan infeksi dalam pernapasan lah gitu sih. Aku nambahin dikit aja ya, karena tadi kan kalian udah menjelaskan semuanya. Jadi yang terakhir itu vitamin D itu bisa menyebabkan yang namanya peradangan. Yang peradangan ini peradangan itu bisa memperburuk penyakit seperti asma. Iya benar. Jadi vitamin D ini sangat penting ya untuk memperbaiki pernapasan. Jadi jika pasien ini mengalami defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D, dapat memperburuk masalah pernapasan mereka karena menyebabkan otot pernapasnya menjadi lemah serta berpengaruh pada fungsi paru-paru dalam pertukaran gasnya. Jadi perbaikan vitamin D ini sangat penting untuk mendukung kekuatan otot serta imunitas tubuh mereka ya. Selanjutnya, bagaimana status gizi yang buruk dapat mempengaruhi resiko infeksi saluran pernapasan? Jelaskan hubungan antara kekurangan gizi, daya tahan tubuh, dan kesehatan paru-paru dalam konteks anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Aku mau jawab. Kekurangan gizi dan fungsi sistem imun seperti kita kekurangan protein, vitamin A, vitamin C dan E, ataupun kita kekurangan zinc, itu dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita, yang bisa aja kita lebih mudah terserang penyakit, membuat kita lebih lemah, lebih lebih mudah rentan gitulah melawan virus maupun bakteri yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita kan sering keluarkan, jadi gitulah. Mungkin akan lebih rentan lah dia terkena penyakit. Aku mau menambah sedikit. Jadi kita bisa mengalami kekurangan gizi dan anatomi serta fisiologinya. Jadi pasien itu bisa saja mengalami kelemahan otot pernapasan. Yang pertama, yang kedua pasien bisa mengalami penurunan elastisitas paru-paru. Gitu aja sih menurutku. Oke, kalau dari aku sedikit aja ya. Kalau menurutku hubungannya itu contohnya itu bisa menyebabkan kekurangan gizi dan fungsi sistem imunnya. Yang mana itu sistem kekebalan tubuh itu kan merupakan kunci dalam melindungi tubuh kita, ya kan? Jadi sistem-sistem kekebalan itu juga melindungi tubuh kita dari penyakit, infeksi atau virus dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut infeksi itu bisa terjadi karena adanya kekurangan protein, kekurangan vitamin, mineral seperti vitamin A, D, C dan vitamin E. Yang itu juga dapat menurunkan kemampuan dari sistem imun tersebut.
juga kan kita sama-sama tahu nih kan, kalau gizi buruk itu sering kali dikaitkan dengan yang ada namanya peradangan kronis. Nah, itu juga bisa mempengaruhi sistem pernapasan kita, yang dimana itu bisa menyebabkan, kalau kalian tahu sebutan bronkonstriksi, itu artinya penyempitan saluran udara. Gitu. Iya, betul. Jadi kekurangan gizi ini dapat melemahkan kekebalan tubuh tadi ya kan teman-teman, dan juga mengganggu fungsi otot serta jaringan paru-paru yang meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan. Sehingga nutrisi yang memadai untuk mendukung respon imun dan menjaga otot pernapasan. Jadi kita tuh harus menjaga tetap nutrisi pasien ini agar dia dapat paru-parunya itu dapat bekerja secara efisien. Oke. Yang terakhir, bayangkan pasien ini juga menderita anemia akibat kekurangan zat besi. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan pengobatan anemia dan perbaikan status gizi dalam pendekatan gizi yang mendukung fungsi respirasi? Aku mau memberi pendapat sedikit, An. Jadi pasien itu mungkin bisa memperbaiki kadar zat besi untuk meningkatkan transportasi oksigennya, seperti mengonsumsi sumber zat besi heme dan non heme. Itu aja sih menurutku. Ya betul, tapi aku mau menambahin. Nah, kalau menurutku itu kita bisa memastikan pasien itu mendapatkan asupan protein yang cukup, ya. Asupan protein yang cukup, yang mana itu protein ini kan sangat penting ya dalam memperbaiki jaringan dan fungsi-fungsi otot pernapasan. Nah, yaitu kita bisa merekomendasikan pasien kita itu untuk mengkonsumsi makanan seperti protein hewan dan protein nabati. Itu harus seimbang. Kalau dariku, kita betul-betul memang harus bisa memperbaiki status nutrisi pada pasien. Nggak bisa berfokus pada satu nutrisinya aja, dan juga banyak nutrisi kan dalam tubuhnya, karena itu bisa mendukung penyerapan zat besi dan fungsi pernapasan kita kayak gitu. Aku juga ingin menambahi, kita juga seperti yang dibilang teman tadi, kalau kita yang terkena penyakit anemia ini kan membuat tubuh lelah. Selain pentingnya menambah protein tubuh, yang terkena anemia ini juga penting untuk membutuhkan asupan kalori yang cukup, seperti standar kalori gizi kita kan berapa itu? 2000 kilokalori lah. Itu harus tercukupi agar tubuhnya tetap terjaga energinya gitu. Oke, jadi pendekatan yang menggabungkan peningkatan kadar zat besi dan protein itu serta memperbaiki asupan nutrisi yang lainnya. Tadi ada protein, ada juga zat besi, itu juga kita harus sosialisasikan kepada pasien untuk diperbaiki. Serta ya supaya ini dapat mendukung fungsi otot dan paru-parunya ini, serta memastikan keseimbangan energi serta hidrasi yang tepat untuk pasien. Jadi kita harap dengan kita untuk mensosialisasikan, memberitahu pasien tentang pentingnya protein, zat besi, terus ada perbaikan asupan makanan tadi dengan diet yang kita susun tadi, rencana diet. Kita harap juga pasien ini dapat pulih segera dari kelelahan yang hanya melakukan aktivitas fisik sebentar ataupun ringan, tapi dia sudah sesak napas karena dia sempat melakukan diet yang salah, kekurangan protein. Jadi kita harap pasien kita ini dapat pulih lebih sehat lagi dan melakukan rencana diet yang mungkin kita rancang tadi, supaya otot-otot pernapasannya dan dia juga akan kembali lagi sehat dan seperti biasa dapat bernapas seperti biasa seperti kita, tidak mudah lelah lagi, dan ya paru-parunya akan lebih sehat kembali gitu. Oke, sekian untuk diskusi kita hari ini tentang kasus pengaruh malnutrisi terhadap fungsi dan struktur respirasi. Terima kasih atas jawaban teman-teman semua, atas antusiasnya juga, dan terima kasih. Apel.